Satu, pertama, terima kasih saudara-saudara bisa sampai di sini. Yang kedua, terima kasih lagi atas pengabdian saudara-saudara selama ini di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang susah. Terima kasih atas dedikasi kalian. Terima kasih atas kesetiaan kalian. Saudara-saudara, konsep makan bergizi gratis ini konsepnya adalah sangat sederhana. Bahwa kenyataan kita menemukan bahwa sebagian dari anak-anak kita tiap pagi berangkat ke sekolah tidak makan pagi, bahkan di rumahnya jarang makan yang bergizi, dan hal ini telah menimbulkan sesuatu keadaan di mana hampir 1/5, bahkan sebetulnya kalau perasaan saya mendekati 1/4, 25%. Dan ada bagian-bagian negara kita yang lebih dari 20%. Mendekati 30%. Anak-anak kita kurang gizi. Yang terjadi adalah apa yang disebut stunting. Sel otak kurang berkembang, sel otot kurang berkembang, sel otak, otot, dan tulang kurang berkembang. Artinya, satu, dia tidak akan berkembang sesuai potensi dia sebagai manusia normal. Berarti kemampuan dia di bawah normal. Berarti yang kita menemukan dia kadang-kadang untuk lulus SD saja susah. Bahkan mungkin dia tidak bisa mengganti pekerjaan bapaknya sebagai petani, sebagai buruh harian, atau sebagai nelayan. Karena nelayan, buruh, petani butuh kekuatan fisik. Bagaimana dia mau punya kekuatan fisik kalau dia gizinya kurang? Dan ini saya temukan langsung pada saat saya keliling kampung-kampung waktu saya kampanye untuk jadi presiden. Alhamdulillah saya pernah kampanye 5 kali. Loh, kenapa belum apa-apa kalian sudah ketawa? 5 kali, saya kalah 4 kali. Kalian ketawa. Ini orang Indonesia ini. Kalah itu sedih. Kalau tahu. Sedih. Kalah sedih. Tapi bukan kalahnya. Kalah tapi karena tugas suci untuk bangsa dan negara belum selesai, kita tidak menyerah kepada kekalahan. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Kita yang penting bangkit lagi dan meneruskan pekerjaan. Inilah saya tadi katakan ada kesamaan dengan saudara Tony Robbins ini, ya kan? Jadi saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih. Tapi saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya
sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar. Nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Tapi saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu. Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan, ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan dari pimpinan. Dalam setiap organisasi selalu pengaruh pimpinan sangat besar. Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur. Jadi saudara-saudara, waktu saya mendapat laporan-laporan itu, saya panggil kepala BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah, dan juga kepala PPATK, dan saya panggil beberapa pejabat lain. Saya tanya, tolong saya mendapat laporan tentang BGN. BGN ini suatu program yang sangat-sangat penting bagi bangsa dan negara, menyangkut rakyat kita yang sedang perlu bantuan afirmatif, bantuan berpihak. Dan semua negara yang maju, yang saya lihat, negara-negara yang maju menggunakan makan untuk anak-anak sekolah, untuk mengurangi kemiskinan, untuk memperbaiki fisik dan kecerdasan generasi-generasi yang penerus. Jadi program ini adalah sangat penting. Dan program ini kalau berhasil akan menimbulkan suatu kemajuan yang sangat besar untuk ekonomi kita. Saudara-saudara, kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan benar, berarti ekonomi di desa akan hidup. Petani-petani akan meningkat penghasilannya. Dia tidak akan diganggu oleh tengkulak. Dia bisa mendapat suatu jaminan produknya, hasil keringatnya bisa diserap, bisa dibeli, dan dia bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudara, kalau nanti program ini berjalan di puncaknya, kita bisa memberi makan 80 sekian juta, 83, 85 juta, 30.000 dapur berjalan dengan benar dan baik. Kita bisa menghasilkan 1,5 juta pekerjaan formal dan mungkin 1,5 juta lagi pekerjaan
yang nyata di ekonomi pedesaan. 3 juta lapangan kerja. Uang yang beredar di desa akan sangat besar. Jadi saudara-saudara, saya yakin dan saya percaya program ini akan berhasil. Dan saudara-saudara adalah salah satu unsur utama dari keberhasilan program ini. Saudara-saudara yang telah kita rekrut, saudara-saudara yang kita telah didik, SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Kita telah mendidik saudara, merekrut saudara, menggembleng saudara, menanam nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai pengabdian kepada negara dan bangsa, dan diberi tugas untuk memimpin dan memanage dapur-dapur tersebut. Juga di sini tadi dilaporkan ke saya 5.000 mitra. Coba angkat tangan mitra-mitra. Angkat tangan mitra-mitra. Biar saya lihat tampang-tampang kalian. Angkat tangan mitra yang yakin dia mitra yang baik. Angkat tangan. Oke, turun mitra yang baik. Turun mitra yang baik. Mitra yang brengsek, angkat tangan. Angkat tangan. Mitra yang brengsek, angkat tangan. Enggak ngaku ya. Saudara-saudara, kalaupun saudara mitra yang brengsek tapi tidak mau ngaku, saya beri kesempatan. Kembalilah ke jalan yang benar. Kembalilah ke jalan yang benar, dan kalau saudara yang cepat-cepat lapor ngaku, insya Allah selamat. Kalau saudara merasa saudara bisa lebih pintar dari NKRI, ya coba aja. Ya. Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. BPKP, KPK semua, penegak hukum harus kita perkuat. Karena saya tidak mau NKRI
dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian. Saya katakan berat bagi saya. Waktu saya tanda tangan berat. Ini orang yang saya angkat. Ini orang saya kasih bintang. Saya kasih pangkat. Jadi saudara-saudara, soalnya waktu saya minta mitra yang brengsek, nggak ada yang angkat tangan ya sudah ya. Gue udah warning lo ya. Saya kira cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi harus saya bicara? Saudara-saudara, masalah makan ini masalah sakral. Makan bagi orang susah tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum-oknum. Makan paling gampang dikorupsi. Makan paling gampang dikorupsi, ya. Dan kemarin saya dan Pak Tony Robbins ini kita ikut makan di salah satu sekolah. Dan ini dapur yang salah satu terbaik. Aku makan, saya akui karena ini apa itu? Dapurnya Polri yang agak baik Pak. Saya Kenapa kalian ketawa? Kenapa kalian ketawa? Hah? Kenapa? Hah? Ya bagus dong, agak baik pun bagus. Daripada agak jelek, agak baik ya. Nasinya enak. Nasinya enak. Pulen. Saya curiga ini khusus untuk karena udah dapat info presiden mau datang. Coba Kepala BIN adakan penyelidikan. Lain kali ya kalau saya datang, awas. Jangan beritahu saya mau datang. Ini nasinya enak. Saya akui, pulen. Gak kalah sama restoran Jepang. Kemudian apa itu? Tempe, apa itu kemarin tuh? Hah? Orek tempe. Orek tempe. Enak sekali. Hanya kurang banyak. Tapi oke, ini anak-anak SMP. Kalau aku kan makannya lebih banyak. Kemudian sayurnya juga enak. Sayur labu campur jagung. Oke. Walaupun ya porsinya agak sedikit juga ya. Pak Tony sama saya makan, dia gede orangnya kan. Dia dalam hati, aduh kasihan anak Indonesia. Nah, masalah ayam. Bawa ke atas. Ayamnya bawa ke atas.
Mana ada ayam? Bawa sini. Bawa sini. Taruh di depan situ. Bisa. Saya minta perwakilan mitra. 10 orang naik ke sini. 10 orang. Ayo. Berdiri di situ, berdiri di situ. Situ. Satu baris situ. Situ. Ya, menghadap situ. Sana mundur. Mundur. Satu baris. Cukup. Cukup nanti nggak kelihatan. Kamera ada ke sini nggak? Kamera bisa nggak ditayangkan di atas? Ada kamera bisa tayang di atas. Mundur. Kameramu bisa, ya, bisa di atas. Turun. Iya. Bisa tayang. Iya. Iya. Udah. Iya. Cukup. Ya. Sebentar. Nggak usah foto. Pak, saya keliling Indonesia. Iya. Udah. Saya berani Turun. taruhkan saya. Loh, ini saya mau kasih pelajaran. Turun dulu. Mundur dulu. Yang disiplin dong. Malu. Ada orang asing ini, lihat. Gimana sih emak-emak ini? Kamera. Kamera. Kamu. Bisa kelihatan di atas. Ya, ini. Coba lihat. Ayamnya kasih lihat. Ayam ya. Yang kiri kelihatan. Enggak kelihatan di atas. Enggak kelihatan. Kelihatan nih ya. Yang kiri adalah ayam dipotong 14. Ini 14. Kalau saya potong 10. Ya. Ayam dipotong 14. Kalau ini 10, Pak. Yang ini 10, Pak. Yang ini berapa? Yang ini 8. Yang kanan 8. 8 ini yang saya mah. 8 itu 8. Gramnya, Pak. Gramnya. Sebesar ini. 8. 8. Saya jamin sama. 10. Bapak saya jawab, Pak. Bapak, boleh dibantu saya yang jawab, Pak? Boleh? Biar Bapak bekerja dulu. Itu mah kecil banget. Anda mah terlalu kecil, Pak. Bapak saya bantu jawab. Kami pakai yang ini, Pak. Jadi yang 14 aja sebesar ini. Kalau kecil begini ya berapa? Jangan-jangan 18 atau 22. Hah? Kalau potong lebih dari 14 dosa. Dosa. Berapa juta anak-anak Indonesia akan kecewa. Betul? 10 sama 12, Pak. Saya
Benar ya. Kecil itu 12, Pak. Nanti saya minta ya Menteri Pendidikan, Mendikdasmen, minta kepala-kepala sekolah, guru-guru, anak-anaknya suruh lapor. Ayamnya kecil atau besar. Kalau perlu secara random difoto dan ditimbang ya. Ya. Oke. Mitra-mitra yang kedua, telur jangan bikin dadar. Setuju? Iya, enggak, tidak, Pak, tidak. Sekarang tidak. Tidak boleh, Pak. 1 bulan, Pak, telur itu dan dibersihkan. Sekarang ini ada emak di belakang. Enggak, Pak, sekarang enggak. Berarti kemarin iya ya. Kalau telur dadar, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Kalau telur dadar, nanti dicampur macam-macam itu. Iya kan? Tepungnya lebih banyak dari telurnya. Betul. Jadi telur harus utuh, ceplok, atau rebus. Betul ya? Mendikdasmen, kepala sekolah, guru, yakinkan tidak ada lagi telur dadar atau telur apa itu? Orek-orek ya. Apa? Ya. Betul ya. Harus diceplok dan bulat, Pak, dan harus dikupas juga itu kulitnya. Oke. Ya. Baik, udah lihat. Bener ya? Sanggup. Betul, Bapak, betul. Awas loh. Nanti aku doakan kualat kalau gitu. Betul. Oke. Terima kasih, kembali ke tempat. Saya keliling Indonesia berdiri Bapak, Pak. Saya ingin selamat. Saya sumbangan sudah 10 miliar lebih, Pak. Sumpah, demi Allah. Oke, nanti dicatat ya. Catat. Saya sisain satu bisa bicara dengan Bapak sebentar aja. Terima kasih. Ya, nanti. Saya minta. Kepala dapur SPPI, kalian bertanggung jawab untuk mengawasi. Jangan kau larut ikut main-main juga, nggak bener. Benar, jangan anggap enteng. Mata dan telinga saya ada di mana-mana. Saya kira itu dari saya ya, nggak usah panjang lebar. Makan ini pekerjaan yang mulia bagi kita. Dan ini harus berhasil, akan berhasil. Kalian bagian penting. Tapi kalau kalian tidak mau bekerja dengan baik, kalian harus minggir. Kita cari anak-anak muda yang baru. Kalau kalian tidak bekerja dengan baik, kalau kalian tidak sungguh-sungguh, kalau kalian tidak setia dan tidak loyal, silahkan
minggir. Ya. Yang penting kepentingan rakyat di atas semua kepentingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Merdeka! Kurang semangat. Merdeka! Merdeka! Begitu. Terima kasih.